Okay, today we are going to discuss about voice. Nah, konten dari atau agenda dari pembahasan materi voice kita hari ini adalah learning objective, kemudian what is active voice, kemudian what is passive voice, kemudian sentence structure atau sentence pattern ya pola, kemudian forms of passive verbs, kemudian another form of passive verbs, the preposition, yaitu penggunaan kata kerja pasif yang bergandengan dengan preposition. Berikutnya adalah general rule according to tense. Nah, ini adalah aturan umumnya penggunaan passive voice, di mana di sini akan ada contoh-contoh dari tenses, ya macam-macam tenses, dimulai dari yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu present, past, dan juga future. The next is about the usage of the passive. Nah, ini aturan-aturan juga penggunaan pasif selain pada tenses secara umum, maka ada catatan tersendiri ini nanti, yaitu penggunaan pasif. Nah, untuk yang sudah membaca di dalam buku TOEIC, nah ini akan ditemukan ya, yaitu beberapa catatan tentang penggunaan pasif selain pada tenses secara umum. Kemudian sampel questions, nah ini nanti akan ada beberapa contoh pertanyaan di sini yang temanya adalah pasif. Berikutnya adalah activity, nah untuk quiz sudah saya siapkan di dalam Google Form ya, Google Classroom ya, berupa Google Form seperti biasanya. Oke, next is about the learning objective. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, hopefully after you get the lesson about passive, students are able to form the passive using the appropriate verbs, causative, or perceptual, or phrasal, and prepositional. Nah, jadi harapannya setelah kalian mendapatkan materi pasif ini, kalian bisa produce, terutama ya, selain analyze, selain menganalisis, kalian bisa menghasilkan kalimat pasif kalian sendiri. Tentunya dengan menggunakan kata kerja yang tepat ya, kata kerja pasif, karena jelas bentuk pasif ini berbeda dengan bentuk aktif. Dan voice. Jadi what is voice? Apa sih sebenarnya voice ini? Nah, mungkin yang pernah mendengar kata voice dalam bahasa Inggris artinya adalah suara. Nah, jadi apakah yang kita bahas di sini pada grammar ini kita bahas suara? Nah, voice is the quality of a verb which indicates whether the subject performs or receives the action. Nah, di sini fokusnya adalah pada kalimat. Nah, kalau kita ngomong kalimat, berarti kalimat itu punya subjek, punya predikat. Nah, jadi apa yang kita bahas pada voice ini, apakah subjek itu perform, melakukan, atau receives, atau menderita, atau menerima action. Nah, action ini ditunjukkan dengan kata kerja. Nah, jadi kata kerja biasanya kalau kita ngomong kata kerja itu yang menunjukkan pekerjaan atau action. Nah, jadi fokusnya pada voice ini adalah subjek itu loh. Dia melakukan atau menderita predikatnya. Nah, atau actionnya ini. Nah, kalau ternyata dia perform, maka dikatakan active. Tapi kalau dia receives, maka dia disebut sebagai pasif. Nah, di sini disebutkan, dikatakan bahwa active indicates that the subject of the verb is performing the action. Nah, jadi kalau kita ngomong kalimat itu active voice, maka subjeknya itu melakukan. Nah, jadi maknanya sama dalam bahasa Indonesia. Saya menyanyikan sebuah lagu. Maka nah ini aktif. Kemudian apakah pasif? Pasif indicates that the subject of the verb is the recipient, not the source of the action. Nah, jadi subjeknya itu adalah penerima pekerjaan. Kalau tadi pada kalimat aktif adalah saya menyanyikan sebuah lagu, maka pada kalimat pasif menjadi sebuah lagu dinyanyikan oleh saya. Nah, ini contoh dalam bahasa Indonesia ya. Sama nanti prinsipnya, yaitu aktif adalah maknanya sedangkan pasif maknanya di. Nah,
Next about the sentence structures. Nah, jadi kalau kita ngomong sentence structures berarti the pattern of the sentence, polanya. Kita ngomong formula. Jadi kita ngomong kayak tambah-tambahan ya kalau formula itu. Jelas dikatakan sentence, maka at least it has subject plus predicate. Nah, jadi punya subjek, punya verb atau predikat. Yang membedakan adalah bentuk verbnya, karena tadi pada agenda awal content yang kita bahas adalah verb forms ya, yang membedakan ini. Nah, pada kalimat aktif yang awal ini ya, subjek plus verb plus objek. Nah, ini adalah kalimat standar pada kalimat aktif. Kemudian untuk yang pasif, subjek plus be verb. Nah, ini kata kerja be. Tinggal nanti dilihat tensesnya apa. Kalau dia will, maka will be. Kalau dia present, maka is, am, or. Kalau past, maka was, were. To be itu diikuti oleh past participle. Nah, past participle di sini adalah kata kerja ketiga. Nah, jadi dulu mungkin kalian belajarnya bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nah, istilahnya adalah past participle ini. Kemudian tadi kita membahas ada preposition. Jadi biasanya diikuti oleh preposition by agent. Nah, mungkin pernah mendengar by agent baru objeknya. Seperti tadi, kalimat tadi, by agentnya adalah kalau aktifnya saya menyanyikan lagu, maka lagu dinyanyikan oleh saya. Nah, jadi oleh saya ini adalah preposition plus objek ini. Oke. Nah, ini adalah penekanan ya. Jadi, because the subject does or acts upon the verb in such sentences, the sentences are said to be in the active voice. Nah, jadi karena subjeknya itu melakukan pekerjaan, maka dikatakan aktif. Nah, ini penekanannya. Sementara pada kalimat pasif, because the subject is being acted upon or is passive. Nah, such sentences are said to be in the passive voice. Oke, jadi bedanya tekankan sekali lagi. Kalau aktif berarti subjeknya melakukan. Sama dalam bahasa Indonesia. Sementara kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Nah, kemudian contoh lain ini dalam kalimat bahasa Inggris ya. He has corrected the mistake. Nah, jadi dia subjeknya adalah he has corrected, ini adalah verb-nya, dia action yang menunjukkan action yaitu mengoreksi karena dia aktif. The mistake adalah objeknya, mengoreksi kesalahan. Dia mengoreksi kesalahan. Sementara kalau dipasifkan menjadi the mistake yang dikenai pekerjaan dikoreksi. Jadi yang dikoreksi adalah subjeknya, the mistake has been corrected by him. Nah, ini bisa dilihat polanya ya. Jadi subjeknya adalah he untuk aktif, kemudian predikatnya atau verbnya adalah has corrected, kemudian objeknya adalah the mistake. Sementara ketika pasif sama, kita lihat polanya aja, sentence structure-nya. Subjeknya yaitu the mistake. Subjek itu yang di depan ya, bukan di belakang ya. Meskipun di sini dia objek, tapi pada kalimat pasif karena posisinya di depan dia menjadi subjek. Nah, pelaku kalimat itu. Kemudian karena di sini adalah dia apa? Perfect ya, maka mendatangkan has terlebih dahulu. Kemudian untuk menunjukkan makna pasif mendatangkan to be. Nah, kenapa bentuknya been? Karena jatuhnya setelah has. Masih ingat tenses kemarin? Jadi kalau ada has, had, atau has, maka bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari to be adalah been. Setelah itu kata kerja utama, yaitu corrected. Karena kita butuh kata kerja bentuk ketiga. Baru preposition atau by agent, by him. Nah, jadi ini adalah polanya, perbandingan pola aktif dengan pola pasif. Berikutnya adalah sentence structure. Jadi these are the steps. Ini adalah langkah-langkah. Kalau kalian punya kalimat, bagaimana langkah kalian untuk merubah dari pasif menjadi aktif atau dari aktif menjadi pasif?
Nah, jadi kita analisis terlebih dahulu sama, yaitu karena disebut sentence itu dia punya subjek dan juga punya predicate, maka harus ditentukan mana subjek, mana predikatnya. Nah, kita lihat pada passive voice, a knife was used to commit the murder. Maka langkah pertama adalah find the subject. Subjeknya adalah a knife. Pisau. Kemudian find the verb. Jadi verb itu letaknya setelah subjek, yaitu was used. Nah, yang jelas harus tahu dua ini ya. Kemudian step 3, ask. Tanyakan pada diri kalian, did the subject perform the verb? Nah, jadi apakah di sini subjeknya melakukan pekerjaan? Apakah knife ini Ternyata the answer is no, it didn't. Nah, karena subjeknya tidak melakukan pekerjaan, was used, ini maknanya di, bukan karena itu disebut sebagai pasif. Nah, that's the point. Jadi poinnya adalah tanyakan pada diri kalian, subjeknya melakukan tidak. Kalau ternyata tidak melakukan, maka dia pasif. That's the point-nya. Kemudian kita lihat pada aktif. Ya, it has the same steps. Jadi sama ya. Step 1, find the subject dari kalimat the murderer used a knife. Jadi subjeknya adalah yang posisinya di depan, yaitu the murderer. Kemudian find the verb. Jadi kata kerja, predikat, atau verb letaknya setelah subjek, yaitu used. Step ketiga, ask. Tanyakan pada diri kalian, did the subject perform the verb? Apakah subjeknya itu melakukan verb-nya, action-nya? Apakah si murderer ini used menggunakan Ternyata iya perform. Yes, it did. Karena iya maka dia aktif. That's the point. Nah, jadi catatannya sama dalam bahasa Indonesia. Kalau pasif itu subjeknya di, sementara kalau aktif subjeknya Nah, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana bentuk di ini nanti. Nah, jadi syaratnya di itu apa? Oke, forms of passive verbs. Nah, di sini adalah beberapa contoh ya. Jadi ketika subjeknya I, maka memunculkan to be am. Kemudian past participle atau kata kerja ketiga taken. Semuanya saya memakai taken ya. Nah, jadi syarat dari passive verbs di sini untuk memiliki makna di adalah to be diikuti past participle. I am taken. Saya diambil gitu ya. Berarti sudah dipinang. Nah, kalau orang kan dipinang. Kemudian the book is taken. Buku sudah diambil. The books are taken. Nah, kenapa di sini sama-sama book, di sini is, di sini are? Karena yang di sini book itu singular, sementara books yang di sini adalah plural. Berikutnya adalah the book was taken. Nah, di sini the book di sini adalah lampau, kalimat past. Nah, kalau yang di sini adalah present, sementara yang di sini adalah past. Kemudian the books were taken. Di sini adalah lampau plural. Nah, ini yang dicermati. Kemudian the book atau the books modal be taken. Nah, untuk kalimat future masih ingat ya, kalau will baik singular ataupun plural maka modalnya tetap will diikuti be taken karena modal diikuti kata kerja ke satu. Berikutnya adalah the book is being taken. Nah, ini adalah untuk progresif atau continuous. Jadi setelah is, maka butuh verb ing. Karena kita butuh to be, maka to be-nya yang dijadikan ing. Baru kata kerja utama yang dibentuk menjadi kata kerja ketiga. The book has been taken. Nah, di sini karena dia kalimat perfect ya. Jadi kalimat perfect itu membutuhkan has untuk singular,
Kalau di sini books, maka have. Been, karena setelah have, has, atau had, harus diikuti bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga dari to be adalah been ini. Setelah itu baru diikuti oleh kata kerja ketiga atau past participle, taken. Nah, ada catatan di sini notes bahwa all modal, nah di sini adalah semua modal. Modal itu yang kita kenal adalah will, kemudian should, can, may, must, itu semua modal ya, catatan. Kemudian is di sini depend on the subject. Nah, yang saya kurung is, kalau subjeknya singular maka is. Tapi kalau subjeknya plural, books, misal ada s, maka di sini are. Has, di sini yang saya kurung juga depend on the subject. Jadi kalau subjeknya books, ada S-nya menjadi have. Nah, kalau kalimat lampau menjadi had been taken. Poinnya adalah kata kerja pasif itu membutuhkan to be, verb be, diikuti past participle atau kata kerja ketiga. Nah, jadi these are the points. Nah, berikutnya the agent. The agent did it. Nah, jadi tadi agent ada objek yaitu preposition diikuti objek yaitu by agent ya. In a passive sentence, the person or thing carrying out the action, often called the agent, is introduced by, nah atau with by ini. Nah, jadi mengenalkan agent atau pelaku dalam kalimat pasif, penandanya kalau dalam soal salah satunya adalah ini. Jadi kalau ada by agent atau by diikuti objeknya, biasanya kata kerja yang dibutuhkan adalah kata kerja pasif. Jadi harus ada to be plus kata kerja ketiga. Ini catatan ya. Nah, remember students, meskipun kita pembelajaran online, siapkan catatan ya. Jadi kalian tetap punya catatan tertulis. Nah, di sini pembentukannya adalah perubahan dari subjek. Kalau subjeknya I, maka ketika posisinya setelah by menjadi by me. Kalau you, by you. Nah, karena subjek dan objek sama-sama you ya. Kalau subjeknya they, maka by them. Nah, dan ini kalau kalimat aktifnya, subjeknya we, maka kalimat pasifnya menjadi by us. Ketika pada kalimat aktif subjeknya he, maka menjadi by him. Ketika subjeknya she dalam kalimat aktif menjadi by her. It, by it, Bella by Bella. Jadi kalau nama orang berarti by name of person. Nah, jadi ini adalah perubahan pada kalimat aktif karena kalau di kalimat aktif kan nanti subjeknya kalimat aktif menjadi objeknya kalimat pasif. Nah, jadi letaknya berpindah. This one is the form of passive verbs, the preposition. Nah, di sini selain preposisi by tadi, ada beberapa preposisi yang lain. Nah, yang harus kalian ketahui, utamanya dalam pembahasan materi TOEIC ini. Jadi biasanya by agent itu taken by the owner. Ada juga nanti pada kalimat pasif yang diakhiri oleh at. Surprised at the result. Jadi terkejut dengan hasilnya. Dikejutkan. Satisfied with the result. Dipuaskan, delighted at atau delighted by the news, atau dicerahkan gitu ya ini. Kemudian delighted with the new house, atau dikejutkan, sama ya, hampir sama ya. Involved in the arrangement, dilibatkan dalam susunan. Nah, jadi ini adalah beberapa preposition yang mungkin nanti akan kalian temui pada bentuk soal pasif. Nah, jadi cirinya adalah ada to be, ada verb 3, kemudian preposition objeknya. Nah, sebelum to be ini dia adalah subjeknya ya, jelas subjeknya apa ya. Jadi bentuk be ini menyesuaikan subjek. Nah, kalau subjeknya adalah misal the house. Nah, maka the house. Atau the key is be taken by the owner. Nah, atau the key will be taken, kunci itu ya, the key will be taken by the owner. Atau the key has been taken by the owner. Nah, jadi depend on the subject and depend on the tense. Nah, tergantung subjeknya mengikuti tensesnya juga.
Berikutnya adalah general rule according to tense. Nah, ini adalah aturan umum kalau kita ngomong tenses ya. Jadi ada present, present simple, kemudian progressive atau continuous, kemudian yang perfect. Masih ingat ya, kemarin yang simple present, they take the cakes. Maka menjadi, objeknya jadi subjek. Karena ini kan they take, mengambil atau membawa, menjadi di pasifnya. Jadi yang di apa? Cakes-nya yang jadi subjek. The cakes are taken by them. Kenapa menjadi are taken? Karena di sini present, subjeknya cakes, subjeknya banyak, plural. Maka kita butuh to be, to be-nya are. Setelah to be, kata kerja ketiga, are taken. Nah, jadi catatan bahwa syarat dari kalimat pasif adalah to be diikuti kata kerja ketiga. Kemudian present progressive, maka ada verb ing-nya. I am taking the bag. Maka kalimat pasif menjadi the bag-nya yang di. Ini kan saya menjadi the bag di olehku. Dari I menjadi by me. Nah, kata kerjanya yang kita lihat. Dari am taking menjadi is being taken. Kok bisa? Ya, karena subjeknya berubah. Kalau subjeknya tadi I, maka pasangan to be-nya adalah am. Sementara ketika menjadi the bag, awalnya objek menjadi subjek, maka menjadi is. Dia present ya. Is karena present progresif, kita butuh verb ing, yaitu being. Taken kita butuhkan sebagai bentuk ketiganya. Nah, karena itu menjadi the bag is being taken by me. Kemudian kita lihat pada present perfect. Nah, she has taken the card. Jadi subjeknya she, karena dia present maka has, perfect, diikuti verb 3, taken, the card objeknya. Pada kalimat pasif dibalik, the card-nya yang jadi subjek, kemudian to be plus verb 3. To be-nya been, verb 3-nya taken. Kenapa been? Karena diawali oleh has, dia perfect. Jadi perfect itu butuh kalau nggak has, have, atau had. Karena present antara has dengan have. Karena card itu singular, maka has. Tapi kalau cards pakai s, maka have. Nah, setelah itu been, bentuk ketiga dari to be, baru taken, bentuk ketiga dari verb utama. By her. Dari she, karena menjadi objek, menjadi by her. Nah, prosesnya tadi, by agent. Oke, bisa dicermati ya. Berikutnya adalah general rule untuk yang past. Nah, kalimat past itu adalah kata kerja kedua. They took the exams. Ini aktif. Pasifnya, the exam sebagai objek pindah jadi subjek. The exam to be, butuh to be kita, yaitu to be were. Nah, karena exams ini ada S-nya ya, plural. To be-nya pas adalah were, diikuti bentuk ketiga dari took, yaitu taken. By them. Dari they menjadi by them. Kemudian yang past progresif, berarti ada to be past, diikuti verb ing. I was taking the bag. Menjadi the bag. Objek menjadi subjek. Was being taken by me. Dari I menjadi by me. Was taken, kok jadi was being taken? Ya, karena mendatangkan to be was. Karena dia continuous, maka to be-nya menjadi being. Karena taken kita butuhkan menjadi kata kerja utama dalam bentuk ketiga. Nah, jadi syarat pasif itu harus ada kata kerja ketiga diawali to be. Nah, ini kenapa to be-nya ada dua, ada was, ada being. Karena untuk memenuhi syarat, yaitu progresif. Progresif itu membutuhkan verb ing. Nah, ini adalah polanya, langkahnya. Kemudian post perfect. Nah, perfect itu berarti ada. Kalau nggak have, has, had diikuti verb 3. Karena past, maka had yang dipakai subjek apapun. They had taken the card. The card had, harusnya had taken ya. Karena pasif mendatangkan bentuk ketiga dari to be, yaitu been. The card had been taken by her.
Nah, ini kalau dari they maka menjadi by them ya. Nah, di sini harusnya them. Kalau by he harusnya menjadi by him ini. Nah, ini perubahannya. Untuk yang past. Kemudian how about the future? Nah, ini untuk yang future. Penandanya adalah ada modal will diikuti kata kerja ke satu. Untuk yang simple, they will take the files. Maka the files object menjadi subjek. The files will be taken by them. Nah, langkahnya sama tadi ya. Jadi will take memunculkan be. Kenapa? Karena kita butuh take dalam bentuk ketiga, yaitu taken. Nah, kita butuh bentuk kesatunya, to be-nya, yaitu be. Kenapa be bentuk to be-nya? Karena jatuh setelah modal will. Nah, jadi bentuk kesatu dari to be adalah be. Will be taken. Kemudian future yang simple. Oh, I mean dia adalah ya future simple yang memakai going to ya di sini. Yaitu I am going to take the bag. Menjadi the bag-nya, objeknya menjadi subjek, is. Karena kalau di sini I kan am. Tapi kalau the bag is going to be. Nah, jadi di sini be menggantikan take ya dalam bentuk kesatu. Karena kita butuh to be. Baru take-nya dirubah menjadi bentuk ketiga taken. Is going to be taken by me. Dari I menjadi me. Tas akan dibawa olehku. Saya akan membawa tas. Nah, jadi perhatikan terutama polanya. Kemudian future perfect. Nah, ciri dari future adalah have, has, atau had diikuti verb ketiga untuk kalimat aktif. They will have taken the card. Menjadi objeknya jadi subjek. The card will sama have penanda perfect diikuti kata kerja ketiga. Tapi kita butuh to be. Karena itu to be kita rubah dalam bentuk ketiga yaitu been taken by her. Mereka, nah di sini sekali lagi ya, kalau they menjadi by them ya, mereka akan membawa kartu atau mengambil kartu. Kartu akan diambil oleh mereka atau olehnya. Kalau ini olehnya perempuan, dari she menjadi her, tapi kalau dari he menjadi him. Nah, ini adalah beberapa catatan umum dari proses dari kata kerja umum, dari kalimat aktif menjadi pasif. Nah, jadi kita membutuhkan bentuk be diikuti verb ketiga. Nah, usage of the passive. Nah, this one is the notes ya, catatan ya. Jadi yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif itu adalah transitive verb. Nah, pada pembahasan the basic sudah saya sampaikan. Kalau kita ngomong kata kerja, objektifnya dilihat dari kebutuhan objek, itu ada kalimat yang butuh objek, satu objek, ataupun dua objek. Ada kalimat yang tidak butuh objek. Nah, saya tidur, saya pergi, itu kan tidak butuh objek. Nah, sementara untuk kalimat pasif ini, kita membutuhkan kata kerja yang punya objek. Nah, kalau nggak punya objek, dia nggak bisa dipasifkan. Nah, cara termudah adalah dengan check your word on dictionary. Nah, jadi cek di dalam kamus, kata kerja kalian itu masuk yang transitif atau intransitive verb. Tandanya kalau yang transitif itu ada huruf T, dikurung ada huruf T. Tapi kalau yang intransitif ada dikurung, di kamus itu ada keterangan dikurung, terus huruf I. Nah, itu yang membedakan. Kemudian catatan kedua adalah ada ini konteksnya ya, ada konteks soalnya, yaitu causative verb. Nah, yaitu penggunaan causative verb ini apa aja? Make, tell, ask diikuti oleh to infinitive. Nah, ini ibaratnya adalah penggolongan ya. Jadi grouping ya, grouping word ya. Jadi semisal kalau kalian itu ada grup yang kelompok orang yang suka menyanyi atau kelompok orang yang hobinya diving. Nah, jadi ini kata kerja itu juga dikelompokkan. Nah, ada yang disebut sebagai causative verb ini.
Nah, atau menyebabkan ya. Ada yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini mengikuti aturan pasif, yaitu the secretaries were made to work hard. Nah, di sini kata were made itu mengikuti aturan pasif to be diikuti verb 3 yang memiliki arti di. Nah, jadi sekretaris itu diminta atau diperintahkan untuk work hard. Ini ada yang memerintahkan atau menyebabkan sekretaris ini untuk bekerja keras, karena itu disebut causative verb. Tapi tidak dituliskan di sini ya. Jadi oleh bosnya mungkin, nah, atasannya, atau pimpinan timnya. Nah, karena konteksnya adalah company ya, perusahaan ya. Jadi disebut sebagai causative verb. Were made. Kenapa were? Karena secretaries, dia plural. Kemudian catatan yang ketiga adalah perceptual verbs. Nah, jadi selain golongan dari causative verbs, kemudian transitive verbs tadi, ada yang namanya perceptual verbs. Nah, di sini adalah kata kerja yang dia menyimpan makna panca indera ya. Jadi perasa, merasakan. Di antaranya adalah see, observed atau hear. Kalau see melihat itu mata ya. Observe juga ya, bisa mata, juga pendengaran. Hear itu jelas pendengaran ya. Maka ketika ada perceptual verb di sini, yang polanya adalah pasif, yaitu to be diikuti verb 3, diikuti oleh to infinitive, maknanya habitual action. Be in turn, subjeknya. Kemudian was, to be, observed, kata kerja ketiga, maka diobservasi atau diamati, to tidy his desk every morning. Nah, kalau di sini ada verb pasif, diikuti to infinitive, to tidy ini ya, maka dia menyimpan makna habitual action, kebiasaan. Jadi intern atau magang itu diamati untuk merapikan mejanya setiap pagi. Nah, jadi setiap pagi pasti diamati. Ini maknanya habitual action. Sementara kalau ada perceptual verb pasif ya bentuknya, yaitu was observed, tapi diikuti verb ing, gerund di sini. Bukan to tidy, tapi tidying ini his desk. Perbedaannya adalah pada maknanya. Kalau was observed to tidy, maka dia kebiasaan. Berarti mungkin tiap pagi atau tiap hari atau tiap seminggu sekali dia diamati. Tapi kalau diikuti verb ing, was observed tidying, maka dia sedang. Nah, jadi si magang itu diamatinya saat ngapain? Sedang. Nah, progres kan? Masih progres merapikannya, sedang merapikan. Nah, atau proses merapikan mejanya. Ini perbedaannya. Biasanya nanti pada konteks kalimat maknanya apa? Yang dilihat adalah adverb atau keterangan waktunya. Jelas kalau every morning, every 2 weeks, twice a week, twice a month, itu adalah habit ya, kebiasaan. Berarti yang dibutuhkan, yang kita butuhkan setelah verb pasif adalah to infinitive, to tidy. Sementara kalau ternyata adalah progres dari kalimat itu, berarti seperti yang saya sampaikan ya, jadi kalimat itu dikatakan benar sesuai dengan structure atau pattern-nya dan juga dari maknanya. Nah, kalau dilihat maknanya ternyata proses, maka setelah makna pasif ini, pasif untuk kata kerja yang memiliki makna perceptual verb, maka diikuti verb ing kalau yang diminta adalah proses atau progress, ya, masih dalam proses. Nah, ini nanti bisa dilihat dari contoh-contoh soal. Kita nemunya dari contoh soal. Kemudian penggunaan phrasal and prepositional verb. Nah, namanya aja phrasal. Berarti kata kerjanya nggak sendirian. Spoken, speak, ini sendiri. Take, taken, itu kata kerja hanya satu. Tapi ada beberapa kata kerja yang berpasangan. Karena itu disebut phrasal ya. Namanya frasa itu kan lebih dari satu. No one has marked down. Nah, kata mark down ini adalah satu gandengan karena itu disebut phrasal and prepositional verb ini. Kemudian menjadi, kalau dipasifkan menjadi the prices have not been marked down. Nah, ini jelas by anybody ya. No one ini disebut sebagai by anybody. Jadi pelakunya by agent ini. Nah, dari has, karena no one itu singular. Kalau prices itu kan dia plural, karena itu berubah menjadi have. Nah, ini kalau dia pola pasif yang negatif ya.
Karena itu memunculkan not. Tapi kalau nggak ada not-nya menjadi have been marked. To be-nya dalam bentuk ketiga. Karena jatuh setelah have. Kemudian contoh lain adalah taken care of. Nah, jadi taken care of ini adalah kata kerja satu rangkaian yang artinya memelihara, menjaga. Nah, kalau hanya take kan mengambil atau membawa, tapi taken care of ini dia satu rangkaian. The officer has taken care of the problem. Menjadi pasifnya the problem has been, karena kita butuh to be dalam bentuk ketiga yang jatuh setelah has, been taken care of by the officer. Nah, jadi ini adalah beberapa catatan untuk pasif. Polanya sama ya, pasif itu butuh to be plus verb 3. 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 Maknanya di. Nah, notes the passives. Nah, tadi ada istilah perception verb, yaitu verb that conveys the experience of one of 6 physical senses. Jadi disebut perception verb itu adalah kata kerja yang dia itu menyimpan makna pengalaman atau yang dialami oleh ini ya. Jadi 6 panca indera ini. Nah, 6 indera fisik ini. Jadi merasa, melihat, mendengar, itu disebut perception. Sementara causative verbs tadi adalah verbs that indicate that one person causes another person to do something for the first person. Nah, jadi kata kerja di mana dia menyimpan makna bahwa ada orang yang memerintahkan subjek yang ditulis di situ untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi menyimpan makna cause, menyebabkan, memerintahkan. Beberapa di antaranya yang kita pakai dalam pasif adalah make, jadi menyuruh seseorang, atau ask, meminta, tell. Nah, ini ketika pasif diikuti oleh to infinitive. Sementara kalau perception tadi ada yang diikuti to infinitive yang memiliki makna habitual, sementara yang diikuti oleh gerund memiliki makna progress. Nah, kalau pada causative pasif selalu diikuti oleh to infinitive. Oke, ini beberapa catatan. Berikutnya adalah sample questions. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, sudah ada jawabannya ya. They bla 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 talking with a rival company last weekend. Nah, di sini ada kata with a rival company ini. Nah, kira-kira yang dibutuhkan sesuai makna apa? Mereka melihat berbicara atau mereka dilihat atau terlihat sedang berbicara. Nah, jelas yang kita butuhkan adalah makna ter ya. Ter itu sama dengan di ya, pasif ya. Karena itu yang kita butuhkan adalah yang ada to be plus verb 3. Jelas yang A nggak ada, to be verb 3-nya nggak ada. B jelas nggak ada. D ada to be, tapi diikuti verb ing. Nah, ini maknanya bukan ter atau di, tapi yang C. Yang ter atau di. Mereka dilihat oleh seseorang. Terlihat, tidak sengaja dilihat. Nah, jadi maknanya sama ya, pasif di. Karena itu yang wo sin. Dari si, so, sin. Berikutnya adalah the manager bla 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 with checking the report yesterday. Nah, ini with checking, ini juga preposition diikuti kata kerja ya. Tadi ya objeknya ya. Maka yang kita butuhkan dilihat dari pola dan juga arti. Jadi manajer itu disibukkan kan, bukan menyibukkan kan. Nah, jadi disibukkan. Karena itu to be plus verb 3. Nah, kita lihat di sini ada yang to be plus verb 3 ada A, to be is. Kemudian ada has bukan to be ya. C, was, had juga bukan to be karena itu antara A dengan yang C. Yang this one dengan yang this one. Nah, ini kata kuncinya adalah this, yesterday. Karena yesterday, maka kita cari to be yang lampau, yaitu yang was. Nah,
Jadi this one, the answer is was preoccupied. Nah, berikutnya, university fees for local resident, bla bla bla, by the government. Jelas ya ini by agent ya. Yang kita butuhkan adalah yang to be plus verb 3. Ini dari option A, B, C, D yang ada to be, A dengan yang C. Yang ada kata kerja ketiga hanya yang A. Nah, penandanya adalah this one, by agent ini. Oke, jadi kalimat itu atau question pasti menyimpan clue ya. So that's all about the voice. Many thanks. If you have question, you can write on our chat atau silakan disampaikan langsung ya.